pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk SMP kelas 7. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya khususnya kita bicara tentang penyelidikan dalam IPA. Nah, kalau kita bicara tentang penyelidikan dalam IPA, ada objek kajian yang harus kita kaji di dalam penyelidikan. Artinya dalam melakukan penyelidikan ada objek yang harus kita kaji, ada objek yang harus kita amati. Nah, yang dimaksud dengan objek yang harus kita kaji di sini adalah misalnya makhluk hidup dan benda mati yang ukurannya kecil. Nah, kalau objek yang diamati misalnya benda-benda yang ukurannya jauh lebih besar, misalnya lautan, bumi, luar angkasa, dan lain sebagainya. Kemudian dalam penyelidikan IPA ada proses, ya, ada proses yang harus dilibatkan, ada proses yang harus dilakukan. Apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu proses mengamati. Proses mengamati bisa dilakukan dengan memanfaatkan alat indera, misalnya mata untuk melihat warna, melihat bentuk. Yang kedua adalah menanyakan. Nah, apa tujuannya? Untuk mengumpulkan informasi, supaya kita bisa mendapatkan informasi. Kemudian yang ketiga ada mengeksplorasi. Yang mengeksplorasi itu artinya kita bereksperimen, melakukan percobaan. Nah, yang keempat itu mengasosiasi. Mengasosiasi artinya mengumpulkan. Apa yang kita kumpulkan di sini? Nah, hasil keterangan pertanyaan yang tadi sudah kita kumpulkan, kemudian eksperimen. Nah, yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan artinya menyampaikan hasil yang sudah kita peroleh. Nah, jadi dalam melakukan penyelidikan ilmiah ini ada proses yang digunakan, ada metode yang digunakan, ada cara yang digunakan. Cara apa? Kita menyebutnya dengan metode ilmiah. Maksud metode ilmiah di sini adalah metode yang memang benar dapat dibuktikan secara ilmiah, jadi tidak mengarang bebas atau tidak asal muncul, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam metode ilmiah ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan observasi, mengamati, ya. Jadi sama persis dengan penyelidikan ilmiah tadi. Metode ilmiah ini sama persis langkahnya dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Langkah yang pertama itu observasi. Oke, tujuannya untuk menghasilkan data awal, ya. Jadi kalau kita melakukan observasi, kita mau melakukan penelitian harus ada data awalnya, jadi tidak asal menebak. Yang kedua adalah hipotesis, ya, dugaan sementara. Kita menduga. Setelah kita mengobservasi, kita mengamati, kita membuat dugaan sementara, hipotesa sementara. Kemudian yang ketiga, eksperimen, lakukan percobaan. Sudah kita dapatkan materinya, sudah kita observasi, sudah kita amati, kemudian kita membuat dugaan sementara. Oke, untuk membuktikannya kita harus lakukan eksperimen. Setelah kita lakukan eksperimen, menguji hipotesis kita yang tadi, nah akhirnya kita bisa membuat kesimpulan. Kesimpulan yang kita buat itu adalah hasil analisis hasil dari eksperimen kita. Nah, setelah kita menyimpulkan, bukan berarti selesai. Lalu apa? Kita lakukan tes ulang, ya. Tes ulang kembali. Buat lagi hipotesis yang baru, eksperimen kembali. Nah, setelah kita mendapatkan hasil yang lebih akurat, kemudian kita komunikasikan, kita jelaskan teorinya. Nah, selanjutnya dalam melakukan penyelidikan ilmiah ini tentunya harus didukung oleh sikap-sikap ilmiah, ya. Jadi sikap ilmiah yang kita maksud, yang dituntut di sini misalnya bersikap jujur, ya. Dalam melakukan penyelidikan ilmiah harus bersikap jujur. Jangan mengambil penyelidikan orang lain, jangan mencontek penyelidikan orang lain. Yang kedua, objektif, ya, harus sesuai. Membuat laporannya harus sesuai. Jangan dipaksakan. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Kita pasti menyelidiki segala sesuatu, membuat suatu penyelidikan berdasarkan rasa ingin tahu. Nah, itu termasuk sikap-sikap yang harus kita miliki di dalam melakukan penyelidikan
ilmiah. Demikian untuk materi objek IPA pada pelajaran IPA SMP kelas 7 pada kesempatan ini. Terima kasih.